Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal ya. Pembahasan soal tentang bayi baru lahir normal sudah masuk part yang ketiga. Oke, langsung kita bahas aja dari soal yang pertama. Soal yang pertama, bayinya L lahir 1 jam yang lalu. Oke, 1 jam yang lalu di puskesmas dan saat ini akan dilakukan antropometri sehingga bayi diletakkan di atas timbangan, tetapi timbangan tersebut tidak diberikan pengalas. Ya, ini berarti akan ada resiko hipotermia teman-teman. Mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut adalah, bisa kalian pause dulu untuk jawab pertanyaan nomor 1 ya. Mekanisme kehilangan panas ini ada 4 ya. Yang pertama konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi. Kalau inhibisi ini nggak termasuk ya teman-teman. Salah satu dari keempat ini menurut kalian apa? Kalau ketika dilakukan antropometri, kan ditaruh di atas timbangan, nah tapi timbangannya tidak diberikan pengalas. Ini mekanisme kehilangan panasnya apa? Oke, kita bahas aja ya. Nah, ini ada gambarnya. Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir. Ini ada 4, kurang 1 ini teman-teman. Evaporasi. Oke, kita bahas dari konduksi dulu ya. Nah, konduksi ini yaitu kehilangan panas pada bayi baru lahir ketika terkena kontak langsung dengan benda yang memiliki suhu yang lebih dingin daripada suhu tubuh bayi. Aku tulis ya, karena kontak langsung dengan benda. Nah, kayak contoh, kayak soal yang tadi ditaruh di timbangan tanpa pengalas. Atau ditaruh di meja yang dingin. Bisa juga karena stetoskop, ketika akan dilakukan pemeriksaan stetoskopnya dingin, itu bisa meresap suhu panas yang ada di dalam tubuh bayi. Selanjutnya ada evaporasi. Nah, kalau evaporasi ini merupakan kehilangan panas dengan cara penguapan air dari permukaan kulit yang masih basah dan tidak segera dikeringkan. Oke, kita tulis ya. Karena penguapan air dari permukaan kulit yang masih basah. Oke, evaporasi ini kehilangan panas karena ada penguapan air dari permukaan kulit yang masih basah. Contohnya, kalau popok basah tidak segera diganti, bayi setelah lahir tidak segera dikeringkan. Nah, itu salah satu contoh dari kehilangan panas melalui evaporasi ya teman-teman. Oke, sudah 2 yang kita bahas. Yang pertama ada konduksi. Konduksi ini kontak langsung dengan benda yang memiliki suhu tubuh lebih dingin atau memiliki suhu lebih dingin. Evaporasi ini karena penguapan air dari permukaan kulit yang masih basah. Kalau konveksi ini karena terpapar aliran udara yang lebih dingin. Aku tulis terpapar aliran udara yang lebih dingin. Atau bisa karena terkena udara sekitar yang lebih dingin, atau karena ya sama tadi aliran udara yang lebih dingin, atau didekatkan di ruangan yang terbuka, kayak ditaruh di dekat jendela, di bawah kipas, atau di dekat pintu. Pokoknya bayi ini kehilangan udara dalam tubuhnya ini karena ada aliran udara yang lebih dingin. Karena terkena aliran udara yang lebih dingin ya, itu masuk ke konveksi. Sedangkan kalau radiasi ini karena
Oke, sedangkan kalau radiasi ini terjadi karena ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Nah, suhu tubuh bayi ini bisa kehilangan panas dengan cara ini. Karena benda-benda tersebut menyerap atau memiliki radiasi panas dari tubuh bayi walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Aku tulis ya, didekatkan dengan benda-benda yang mempunyai suhu lebih dingin. Kayak didekatkan dengan alat sterilisasi. Nah, alat tersebut itu bisa menyerap suhu panas dari tubuh bayi. Nah, balik ke soal yang tadi ya teman-teman. Soal yang tadi ini karena akan dilakukan antropometri tapi di timbangan tersebut tidak diberikan pengalas. Berarti ini kan ada kontak langsung. Nah, kalau kontak langsung ini masuk ke benar, konduksi. Jawabannya berarti yang A. Kalau konveksi ini karena terpapar aliran udara yang lebih dingin, kalau evaporasi karena ada penguapan air dari tubuh bayi yang tidak segera dikeringkan, sedangkan kalau radiasi ini karena didekatkan dengan benda-benda yang memiliki suhu lebih dingin daripada tubuh bayi. Nah, aku bahas juga ya teman-teman, hipotermi ini kondisi ketika suhu tubuh bayi ini di bawah 36,5 derajat Celcius. Terus ciri-cirinya apa sih hipotermi? Ciri-cirinya KU lemah, suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Terkadang denyut jantung menurun, ditandai paling enggak itu nadinya kurang dari 100 kali per menit. Gerakannya juga lemah. Nah, untuk mengatasi hipotermi ini apa teman-teman menurut kalian? Nah, benar sekali, kita lihat dari alasannya dulu. Ini kehilangan panasnya karena apa? Nah, kalau misalnya karena evaporasi bisa segera diganti popoknya atau segera dikeringkan. Kalau konduksi bisa segera diangkat bayinya. Kalau konveksi bisa segera dipindah. Kalau radiasi juga bisa segera dipindah. Dan selanjutnya bisa dilakukan KMC atau Kangaroo Mother Care. Oke, kita bahas soal yang nomor 2. Nyonya K datang ke rumah sakit membawa bayinya yang berusia 3 hari. Dengan keluhan, bayi tampak kuning pada telapak tangan dan juga kaki. Perut tampak buncit dan malas menyusu. Apakah diagnosa dari kasus tersebut? Oke, kuning. Berarti ikterus ya teman-teman. Untuk pilihan C, tetanus neonatorum, BBL normal, langsung gak kita pilih ya. Kita lihat lagi. Nah, dari usianya ini usia 3 hari. Kalau usia 3 hari berarti ini masuk ke ikterus fisiologis. Nah, ikterus fisiologis ini terjadi setelah umur 48 jam atau 2 hari. Sedangkan kalau ikterus patologis ini terjadi kapan teman-teman? Pada 24 jam pertama. Oke, berarti jawabannya yang A ya, ikterus fisiologis. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ikterus neonatorum. Nah, ikterus neonatorum yaitu merupakan perubahan warna kulit dan sklera menjadi kuning karena ada peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Kita tulis ya, perubahan warna kulit dan sklera. Sklera menjadi warna kuning karena ada peningkatan kadar bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan apa sih teman-teman? Bilirubin ini merupakan zat yang terbentuk dari proses penguraian sel darah merah. Zat inilah yang memberikan warna kuning pada urin dan juga feses. Nah, kelebihan bilirubin ini juga bisa terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang untuk menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah. Seiring dengan berkembangnya fungsi organ hati bayi dan mulai meningkatnya asupan bayi, maka penyakit kuning akan berlangsung hilang dengan sendirinya. Tulis ya,
Bilirubin ini zat yang terbentuk dari proses penguraian sel darah merah. Penguraian sel darah merah. Nah, ketika bilirubin ini meningkat, kan ini zat yang bisa menyebabkan warna kuning atau pigmen kuning. Contohnya bisa memberikan warna kuning pada urin dan juga pada feses. Jadi akan menyebabkan kuning juga pada bagian kulit dan juga sklera. Masih kayak soal yang tadi nih teman-teman, ikterus ini dibagi menjadi dua, kayak tadi udah aku bahas ya. Ada ikterus fisiologis. Ini terjadi setelah 48 jam atau 2 hari. Peningkatan kadar bilirubinnya juga biasanya lambat bilirubin, tidak cepat maksudku. Sedangkan kalau ikterus patologis terjadi dalam 24 jam pertama. Peningkatan bilirubinnya juga cepat ya. Paling enggak ini melebihi 5 mg/sen per hari. Kadang disertai bayi lemas, malas menyusu, dan juga mengantuk. Oke, sudah kita bahas ya, berarti ikterus neonatorum itu apa, dan ada dua kategori, fisiologis dan juga patologis. Nah, untuk ikterus patologis sendiri, ini nanti penanganannya ada dengan cara fisioterapi atau fototerapi, maksudku teman-teman, fototerapi atau menggunakan sinar biru, atau bisa juga menggunakan, kalau misalnya sinar biru tidak berhasil, bisa dilakukan transfusi pertukaran darah. Lanjut ya teman-teman. Oke, aku balik lagi. Nah ini ya, umur 3 hari udah jelas berarti ikterus fisiologis. Kalau patologi terjadi dalam 24 jam. Terus ikterus ini merupakan perubahan warna kulit dan skala warna kuning karena ada peningkatan kadar bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan zat yang terdapat dari proses pengeluaran sel darah merah yang bisa menyebabkan warna kuning pada urin dan juga pada feses. Dibagi menjadi dua, fisiologis dan juga patologis. Kalau patologis kondisinya seperti ini. Nah, nanti untuk penanganannya kita bahas lagi ada selanjutnya ya teman-teman. Oke, soal yang nomor 3. Seorang ibu datang ke puskesmas membawa bayinya yang berusia 2 hari untuk melakukan pemeriksaan karena anaknya mengalami kuning pada tubuhnya hingga di pergelangan tangan dan juga kaki. Hasil pemeriksaan bilirubin 12,4 mg/sen. Tentukan tingkat ikterus pada bayi tersebut. Oke, tingkat ikterus pada bayi ini kadang disebut dengan derajat Krimer. Kita bahas aja ya. Nah, ini ada gambarnya teman-teman. Derajat ikterus menurut Krimer. Derajat 1 ini kuning pada bagian kepala sampai bagian leher. Perkiraan kadar bilirubinnya 5,0 mg/sen. Sedangkan kalau derajat 2 ini dari bagian kepala sampai ke tubuh bagian atas. Batasnya umbilikus ya teman-teman, di atas umbilikus atau di atas pusat. Ini untuk derajat 2. Kalau derajat 3 lebih turun lagi ke bawah sampai di tungkai atas tapi di atas lutut. Nah, kalau derajat 3 batasnya lutut ya, berarti di atas lutut. Ini derajat 3 dengan perkiraan kadar bilirubin 11,4 mg/dl. Kalau derajat 4 ini sampai ke lengan, tungkai dan juga bawah lutut. Nah, sampai pergelangan juga ya teman-teman, berarti pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Ini kadar bilirubinnya 12,4 mg/dl. Kalau udah derajat yang kelima, ini berarti sudah ke seluruh tubuh sampai ke telapak kaki dan juga telapak tangan. Ini kadar bilirubinnya perkiraannya 16,0. Kita ingat-ingat lagi ya, berarti teman-teman tadi kan soalnya kadar bilirubin 12,4 mg/sen. Berarti masuk ke derajat
4. Kita silang aja. Kalau derajat 1 tadi kadarnya berapa? 5,0. Kalau derajat 2 9,0. Kalau derajat 3 11,4. Derajat 4 12,4 dan derajat 5 16,0. Untuk batasnya udah jelas banget ya. Kalau derajat 1 ini cuma sampai bagian leher, derajat 2 sampai bagian atas. Batasnya ini umbilikus ya teman-teman. Kalau derajat 2 di atas umbilikus. Kalau derajat 3 ini sampai bagian bawah tapi masih di atas lutut. Kalau derajat 4 ini sudah sampai ke pergelangan kaki, pergelangan tangan. Sedangkan kalau derajat 5 ini sudah sampai ke seluruh tubuh, sampai ke telapak kaki dan juga ke telapak tangan. Oke. Jadi jawaban soal nomor 3 ini dengan kadar bilirubin 12,4 mg/sen. Jawabannya tentukan tingkat ikterus, tingkatnya sudah ke derajat 4. Oke, nah ini untuk penanganan ikterus patologi. Paling tidak ini bisa dilakukan fototerapi atau terapi cahaya. Ini dengan sinar biru dari bagian atas, samping, dan juga bagian bawah. Nah, prosedurnya kayak gini ya teman-teman. Bayinya tidak menggunakan baju, cukup menggunakan pampers, tapi menggunakan penutup mata. Ini maksudnya mata harus ditutup untuk melindungi lapisan saraf mata atau retina dari paparan sinar ultraviolet. Nah, cara kerjanya mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk dieskresikan melalui empedu atau urin. Kemudian dari bagian empedu dibuang bersama dengan feses. Untuk ketika bayi dilakukan fisioterapi ini tetap diberikan ASI ya. ASI tetap diberikan atau paling enggak 3 jam sekali. Nah, ini biasanya dilakukan di bagian NICU ya teman-teman. Nah, untuk fototerapi sendiri ini menggunakan bola lampu berkisar 6-8 buah. Bola lampunya 6-8 buah. Cahaya yang diberikan pada jarak 35-30 cm di atas bayi. 35-50 cm di atas bayi. Nah, fototerapi ini bisa dilakukan bersama dengan inkubator ya. Karena sinar biru bisa menembus lapisan transparan atau akrilik sehingga sinar biru bisa sampai menyentuh kulit bayi. Jangan lupa untuk ubah posisi setiap 3-4 jam sekali dan cek suhu setiap 3 jam. Kalau kadar bilirubinnya sudah menurun, bisa dipulangkan. Dan jangan lupa untuk mengajarkan ibu untuk menilai ikterus dan beri nasihat untuk membawa kembali jika bayi bertambah kuning. Oke, nah sekian pembahasan kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa teman-teman? Ya, mekanisme kehilangan panas dan juga tentang ikterus fisiologis dan juga ikterus patologis. Tadi juga sudah kita bahas tentang bagaimana cara penanganannya, bisa menggunakan terapi cahaya atau fototerapi. Nah, kalau pakai fototerapi tidak ujung sembuh juga bisa dilakukan transfusi pertukaran darah. Ini tapi merupakan pilihan yang terakhir ya teman-teman, dan ini dilakukan di rumah sakit tersier atau rumah sakit yang center atau rumah sakit pusat. Nah, jangan lupa untuk tetap diberikan ASI ketika bayi kuning karena bilirubin ini dikeluarkan lewat urin. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.